Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sedang ditimpa suatu masalah yang besar, ketika kita sedang bingung untuk mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi, ketika kita sedang dirundung dengan berbagai macam musibah, kita butuh sekali dengan bantuan orang lain, maka pasti ketika itu kita langsung pergi ke orang yang kita percaya. Supaya apa? Supaya kita dapat bantuan dari orang tersebut. Kita akan langsung bergegas menuju rumahnya, kita ketuk pintunya, kita minta bantuan kepada orang tersebut. Akan tetapi, yang namanya manusia, yang namanya orang kita semua, ketika kita diminta bantuan, tidak semua di antara kita yang bisa untuk langsung membantu. Tidak semua dari kita yang sigap langsung ketika itu membantu seseorang. Terkadang kita pun ada kebutuhan lain. Kita tidak bisa langsung bantu orang yang sedang membutuhkan. Maka ketika itu, ketika kita dirundung masalah dan kita minta kepada seseorang bantuan, ternyata orang tersebut tidak mau membantu, maka ketika itu pasti kita akan merasa kebingungan. Kita akan merasa hilang arah. Kita tidak tahu kemana harus melangkah setelah itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itu, itulah tanda yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi kita. Tidakkah kita pernah berpikir bahwasanya ada zat yang dia itu maha kaya, zat yang dia itu maha kuasa atas segala sesuatu, zat yang dia itu selalu menolong hambanya kapanpun, dimanapun, dan dalam waktu apapun, dia siap untuk langsung membantu hambanya. Zat yang tidak pernah tidur, zat yang tidak butuh istirahat. Dan zat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah siapkan tanda orang-orang tidak mau membantu kita. Maka itu adalah tanda yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda untuk apa? Tanda agar kita semua berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Allah inginkan kita semua itu hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan seluruh permintaan yang kalian sebutkan. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua sebagai hambanya untuk senantiasa hanya berdoa, hanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak meminta kepada orang lain, tidak meminta bantuan kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita butuh suatu bantuan, maka seharusnya yang pertama kali ada di pikiran kita bukanlah Pak Haji yang banyak hartanya, bukan. Bukanlah orang yang kuat yang bisa melindungi kita, bukan. Tapi kita
yang harus kita pikirkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senang jika dimintai pertolongan. Nabi SAW bersabda, "Salullaha min fadlih." Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Mintalah kepada Allah apapun yang kalian mau. Kenapa? Fa innallaha yuhibbu an yas'ala. Karena Allah itu adalah zat yang senang, zat yang suka ketika hambanya meminta kepadanya. Ketika kita minta kepada Allah, ketika kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka ketika itulah Allah cinta kepada kita. Beda dengan manusia. Ketika manusia, dia diminta sesuatu, dia diminta harta, dia diminta tenaganya untuk menolong, maka manusia biasanya akan marah, akan terganggu. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika dimintai pertolongan, Allah ketika dimintai untuk mengabu-ngabulkan segala sesuatu, maka Allah langsung ketika itu, Allah senang. Bahkan Allah langsung mengabulkan apapun yang kita inginkan dengan caranya yang paling hikmah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka sekali lagi, ketika kita bingung, kita dirundung dengan masalah, kita sulit menemukan jalan keluar, kita tidak punya tempat untuk meminta bantuan kepada orang lain, maka ketika itu, ingatlah, langsung ingat di otak kita pertama kali, di hati kita, kita langsung bergantung, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jangan mikirkan orang lain, jangan mikirkan Pak Haji, jangan mikirkan orang yang kuat, jangan mikirkan orang kaya, jangan. Langsung pikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekuat apapun orang, sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, yang kita mintai bantuan ketika mereka dihalangi oleh Allah untuk memberikan bantuan, maka tidak ada satupun yang dapat memberi kita bantuan. Tapi ketika kita tidak minta kepada siapapun bantuan, kita hanya minta bantuan kepada Allah, maka Allah akan bantu kita dengan caranya yang paling hikmah, caranya yang terbaik, yang dapat menghilangkan musibah, masalah yang kita lalui. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, terakhir di khutbah yang pertama ini, Nabi SAW pernah bersabda, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha." Hendaklah setiap orang meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhannya, hajatahu kullaha, seluruh keperluan yang ada di hidupnya. Mau keperluan yang besar, mau keperluan yang kecil, semuanya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bahkan kata Nabi, hatta syish'a na'lihi idzan qata'a. Bahkan kata Nabi, sampai ketika sendalnya itu, tali sendalnya itu putus, maka dia harus langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sendal putus, mungkin sendal tidak seberapa, di warung pun banyak yang murah. Sendal kita putus, yaitu masalah, tapi masalah yang kecil. Tapi apa kata Nabi? Masalah yang kecil saja. Ketika itu, jangan minta bantuan kepada orang lain. Jangan langsung mikir untuk beli sendal yang baru, tapi langsung masalah kecil itu, kita langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatah, masalah kecil saja kita diperintahkan oleh Nabi untuk langsung minta pada Allah. Maka apalagi masalah yang besar, masalah yang membuat kita gundah gulana, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Insyaallah, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita bisa bergantung kepada Allah saja, maka Allah akan memberikan kepada kita apapun yang kita inginkan. Allah akan memberikan kepada kita solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah kita tahu bahwasannya meminta pertolongan, meminta apapun
yang kita inginkan itu bisa dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan mikirkan orang lain. Jangan berpikir bahwa orang lain bisa langsung untuk mengabulkan permintaan kita. Yang bisa mengabulkan permintaan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu, hadirin, ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang dapat mengabulkan seluruh permintaan, Allah adalah zat yang maha pemurah, maka sekali lagi kita harus senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak membuat zat yang maha pemurah tersebut marah yang sebesar-besarnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah ketika diminta akan senang. Tapi sebaliknya, ketika Allah tidak diminta, kita malah meminta kepada selain Allah, maka ketika itu Allah akan murka. Allah akan murka kepada kita yang tidak mau untuk berdoa kepada Allah. Allah murka kepada kita yang berdoa kepada selain Allah. Apa tandanya? Salah satu tanda, beberapa tanda, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah mereka melakukan kesyirikan. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa syirik, khatib akan sebutkan 3 syirik yang syirik ini sering terjadi di sekitar kita. Syirik yang pertama, yang biasa terjadi, yang dapat membuat zat yang maha pemurah menjadi marah besar, zat yang maha agung, zat yang maha perkasa menjadi marah, yang dapat menghancurkan seluruh bumi menjadi marah. Apa yang pertama? Syirik yang pertama yang sering terjadi adalah memakai jimat. Ini sering terjadi. Banyak orang yang dengan mudahnya mereka menganggap suatu benda itu dikeramatkan. Suatu benda itu dapat menyembuhkan penyakit. Suatu benda itu dapat menghalanginya dari musibah. Ini adalah jimat. Kemudian yang kedua, masih hubungan dengan jimat. Menggantung raja di rumahnya, atau di restorannya, atau di tempat bisnisnya. Raja, tulisan Arab yang tidak ada artinya. Ini sering digantungkan oleh orang-orang muslim. Padahal itu adalah sebuah kesyirikan yang dosanya besar. Hati-hati. Menggantungkan jimat dan raja ada sebuah kesyirikan yang dapat membuat zat yang maha perkasa menjadi marah. Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan." Siapa yang menggantungkan jimat, menggantungkan raja, memakai jimat di tangannya, membawa jimat di dompetnya, maka apa kata Nabi? Faqad asyrak. Maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Telah membuat Allah murka, semurka-murkanya. Kemudian yang ketiga, syirik yang sering terjadi di sekitar kita adalah pergi ke dukun. Ketika banyak terjadi penyakit menimpa dirinya, menimpa seseorang, dia sudah tidak bisa untuk menahan sakitnya. Bukannya pergi ke dokter, malah pergi ke dukun. Nah, ini adalah sebuah bentuk berdoa kepada selain Allah. Kata Nabi SAW, "Man ata'arrafan aw kahinan." Siapa yang datang ke dukun, orang yang sok tahu, kata Nabi, "fasaddaqahu bima yaqul." Kemudian dia benarkan, dia percaya dengan ucapan dukun tersebut. Maka apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh orang tersebut telah kafir, telah kufur terhadap apa yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah murka kepada orang yang pergi ke dukun. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada orang yang sok tahu, orang yang sok pintar. Akhirnya Allah marah kepadanya. Maka hati-hati hadirin. Ini adalah 3 kesyirikan yang sering terjadi di sekitar kita. Jangan anggap remeh kesyirikan. Syirik dosa yang paling besar. Orang yang membunuh dosanya lebih kecil daripada yang melakukan kesyirikan. Hati-hati. Memakai jimat dengan membunuh dosanya lebih besar. Memakai jimat saking besarnya dosa dari syirik. Maka hati-hati hadirin kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita jaga diri kita dari perbuatan syirik, dari memakai jimat, dari menggantungkan raja, dari pergi ke dukun. Na'udzubillah. Marilah kita gantungkan hati kita. Kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yakinilah bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki.
Allah adalah zat yang maha mengabulkan permohonan. Maka berdoalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jangan remehkan dosa syirik. Dan kita harus agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bisa menjadi jariah bagi khatib yang menyampaikan dan dapat dipahami dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari bagi jamaah yang memahami dan mendengarkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.